responden mengaku bahwa mereka sulit memahami dikarenakan kurangnya latihan soal dan media pembelajaran yang cenderung kurang menarik dan monoton. Maka di video kali ini, aku akan menggabungkan animasi serta latihan soal sehingga diharapkan penonton menjadi lebih paham. Yuk simak videonya! Untuk lebih mudah memahami materi bentuk aljabar ini, kita misalkan suatu hari Pak Beni pergi ke toko buku untuk membeli buku. Pak Beni membeli 3 kardus buku dan 5 buah buku. Dari persoalan tersebut, kita bisa misalkan kardus buku sebagai X, maka total belanjaan Pak Beni dalam bentuk aljabar yaitu 3X, di mana X menyatakan banyaknya buku dalam satu kardus ditambah 5 yang menyatakan jumlah buku satuan yang dibeli oleh Pak Beni. Aljabar juga memiliki beberapa komponen yang memiliki istilah-istilah tersendiri, seperti contohnya X yang disebut dengan variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel disebut juga peubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan A, B, C, sampai Z. Yang kedua adalah koefisien. Koefisien adalah bilangan pada bentuk aljabar yang memiliki variabel. Seperti di sini contohnya adalah angka 3. Next adalah konstanta. Konstanta adalah suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Di sini contohnya adalah 5. Selain itu, di dalam aljabar juga terdapat istilah suku-suku. Suku-suku sendiri diartikan sebagai variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, setelah mendengarkan materi tadi, kita akan masuk ke contoh soalnya. Untuk contoh soal nomor 1, kita akan masuk ke penjumlahan dan pengurangan operasi bentuk aljabar, yaitu 6A dikurangi 4B ditambah 3, kemudian dikurangi dengan 2A ditambah B dikurangi 5. Untuk mengerjakan soal ini, kita perlu membuka dulu kurung sebelah kanan dan kurung sebelah kiri. Menjadi 6A tetap, kemudian min 4B juga tetap, plus 3 juga tetap. Kemudian untuk ruas sebelah kanan, karena di sini terdapat tanda negatif, maka kita akan kalikan tanda negatif ini dengan semua variabel yang ada di sebelah kanan. Min dikali dengan 2A menjadi min 2A, kemudian min dikali plus B menjadi min B, kemudian min dikali min 5 akan menjadi plus 5. Setelah kurung semuanya hilang, kita akan bisa untuk mengelompokkan variabel yang sama. Menjadi 6A, kita akan kelompokkan konstanta yang juga bervariabel A, yaitu dengan min 2A, kemudian min 4B dengan min B plus 3 dengan plus 5. Setelah semua variabel yang sama terkelompokkan seperti ini, kita baru bisa menghitung operasi bentuk aljabar ini. 6A dikurangi dengan 2A menjadi 4A, kemudian min 4B
min B itu akan menghasilkan min 5B, kemudian plus 3 plus 5 akan menghasilkan plus 8. Maka hasil dari 6A dikurangi 4B plus 3 kemudian dikurangi dengan 2A plus 4B min 5, hasilnya yaitu 4A min 5B plus 8. Nah, kita akan lanjut ke contoh soal nomor 2 yang berbentuk perkalian bentuk aljabar. Dengan contoh soalnya, X plus 4 dikali dengan X min 3. Untuk mengerjakan soal ini, kita perlu kalikan semua variabel dan konstanta yang ada di sebelah kiri dengan variabel dan konstanta yang ada di sebelah kanan. Maka X kita akan kalikan dengan X menjadi X kuadrat, kemudian X kita kali dengan 3 akan menghasilkan dengan min 3X, kemudian plus 4 kita kalikan dengan X menghasilkan plus 4X, dan yang terakhir plus 4 kita kalikan dengan min 3 akan menghasilkan min 12. Setelah seperti ini, kita lanjutkan untuk menyederhanakan variabel yang sama. X kuadrat tetap karena tidak ada variabel yang sama. Kemudian min 3X kita akan tambahkan dengan plus 4X menjadi plus 1X. Min 12 juga tetap karena tidak ada konstanta yang sama. Ini juga bisa ditulis menjadi X kuadrat plus X min 12. Jadi hasil dari X plus 4 dikalikan dengan X min 3 adalah X kuadrat plus X min 12. Lanjut ke soal nomor 3 yang berbentuk pembagian operasi bentuk aljabar. Diketahui 12A pangkat 3B dibagi dengan 4AB pangkat 2. Untuk menyederhanakan soal ini, kita bisa memecah soal ini, yaitu menjadi 12 per 4, kemudian dikali A pangkat 3 per A, kemudian dikali B per B pangkat 2, sama dengan kita kerjakan satu persatu. 12 per 4 itu sama dengan 3, kemudian dikali, seperti yang kita tahu bahwa variabel berpangkat yang sama jika dibagi itu bisa langsung dikurangkan pangkatnya, maka menjadi A pangkat 3 dikurangi 1, kemudian dikali B pangkat 1 dikurangi 2, maka menghasilkan 3 A pangkat 2 B pangkat min 1. Seperti yang kita tahu kembali bahwa pangkat min 1 itu berarti variabel berada di bagian bawah, menjadi 3A pangkat 2 per B pangkat 1, atau bisa ditulis 3A pangkat 2 per B. Maka hasil dari 12
A pangkat 3B per 4AB pangkat 2, hasilnya adalah 3A kuadrat per B. Gimana nih teman-teman? Apakah kalian menjadi lebih paham setelah menonton video dan contoh soal tadi? Untuk mengetes pemahaman kalian, kerjakan contoh soal yang ada di akhir video tadi ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bye-bye.